Baru-baru ini di media sosial banyak sekali orang membahas angka 8 karena seperti yang kita ketahui, Melissa dan Melita, seorang penyanyi yang cukup terkenal, masih muda, dan mereka itu lahir dan meninggal di tanggal 8. Ada apa dengan angka 8? Nah, ternyata angka 8 sangat dihindari orang India. Kisah penyanyi cantik kembar Melissa dan Melita ini cukup unik. Mereka sama-sama lahir tanggal 8, Melissa meninggal tanggal 8, lalu diikuti oleh saudara kembarnya Melita juga meninggal tanggal 8. Kisah haru kembar Melita dan Melisha Sidabutar. Melita Sidabutar, penyanyi rohani, meninggal dunia pada tanggal 8 April tahun 2024, menyusul kembarannya Melisha yang meninggal 3 tahun sebelumnya. Melisha Sidabutar meninggal dunia pada tanggal 8 Desember tahun 2020 lalu lantaran penyakit hati. Keduanya lahir pada tanggal 8 Januari tahun 2001 dan sama-sama meninggal pada tanggal 8. Banyak orang mengait-ngaitkan angka 8 dengan kisah Melissa dan Melita ini. Salah satunya adalah angka 8 menurut orang India umumnya. Angka 8 di India justru dianggap sebagai angka yang kurang baik. Ada beberapa hal yang melatar belakangi pandangan ini. Hubungan dengan planet Saturnus, dalam astrologi Hindu, angka 8 diasosiasikan dengan planet Saturnus yang dalam bahasa India disebut Shani. Para dewa yang terkait dengan Saturnus, bernama Shani, dikenal sebagai pembawa pengaruh negatif seperti keterbatasan, keterpurukan, dan perpisahan. Pengalaman historis, beberapa kejadian buruk yang menimpa India dikaitkan dengan angka 8. Meskipun belum tentu ada bukti nyata, hal ini bisa jadi memperkuat persepsi negatif terhadap angka tersebut. Apa makna simbolis angka 8 menurut Alkitab? Dalam Alkitab, angka 8 memiliki beberapa makna simbolis penting. Di antaranya, yang pertama itu adalah kesempurnaan baru dan kehidupan yang baru. Angka 8 sering dikaitkan dengan konsep kesempurnaan baru dan kehidupan baru. Hal ini terlihat dalam beberapa contoh. Pada hari ke-8, Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera setelah air bah surut, menandakan awal baru dan dunia yang diperbaharui. Itu ada dalam Kejadian 7 ayat 16 dan pasal 8 ayat 14. Yesus bangkit dari kematian pada hari pertama minggu yang sering disebut sebagai hari ke-8, melambangkan kemenangan atas dosa dan awal kehidupan baru bagi umat manusia. Itu ada dalam Matius 28 ayat 1. Pentakosta dirayakan pada hari ke-50 setelah Paskah, yang juga merupakan hari ke-8 setelah Paskah minggu, menandakan turunnya Roh Kudus dan awal gereja Kristen. Itu ada dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Yang kedua, pemulihan dan keseimbangan. Angka 8 juga melambangkan pemulihan dan keseimbangan. Bentuknya yang simetris dan tak terputus melambangkan kesempurnaan dan keutuhan. Dalam Perjanjian Lama, sunat dilakukan pada hari ke-8 setelah kelahiran anak laki-laki, menandakan perjanjian antara Tuhan dan Abraham dan pemulihan hubungan antara manusia dengan Tuhan. Kejadian pasal 17 ayat 12. Pada hari ke-8, bait suci di Yerusalem didedikasikan, menandakan pemulihan kehadiran Allah di antara umatnya. Itu ada dalam 2 Tawarikh 7 ayat 9. Yang ketiga, kelimpahan dan kemakmuran. Di beberapa bagian Alkitab, angka 8 dikaitkan dengan kelimpahan dan kemakmuran. Dalam kitab Amsal dikatakan bahwa orang bijak akan memiliki kemakmuran dan kehormatan. Itu ada dalam Amsal 22 ayat 4. Kata Ibrani untuk kemakmuran adalah chail, yang memiliki nilai gematria 8. Dalam Perjanjian Baru, Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, menghasilkan 12 keranjang penuh sisa makanan. Angka 8, 5 tambah 3, dapat dilihat sebagai simbol kelimpahan berkat Allah. Itu ada dalam Matius pasal 14. Jadi dalam Yesus Kristus, kematian bukanlah sesuatu yang perlu ditakutkan. Orang yang meninggal di dalam Yesus Kristus merupakan suatu keuntungan. Itu ada dalam Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Melita Sidabutar dan Melissa Sidabutar sudah senang bersama Tuhan di surga. Mereka sudah bertemu di dalam kekekalan. Kita yang masih hidup, ayo berjuang. Kita hidup buat Kristus. Kalaupun kita dipanggil Tuhan, mati adalah merupakan suatu keuntungan. Karena kita percaya di dalam Yesus, kita bertemu dengan Tuhan kita. Katakan amin.